Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato loh. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena keserakan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin bagus. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik. Prabowo sangat marah sama Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, Indonesia banyak orang pintar, banyak orang jenius, banyak orang tegas, berwibawa, berwawasan luas, dan
kompeten. Lihat yang begini jadi nggak tahu mau berkata apa. Ayo kita makzulkan saja, yang setuju Fufufafa dimakzulkan, ayo mana jempolnya. Kalau seterusnya seperti ini hilang harga diri bangsa Indonesia, malu di kancah dunia, ya sebaliknya dicari ganti yang mampu berilmu. Rakyat pun mengerti bahwa kapasitas, kualitas, kapabilitas dan sama sekali minim dimiliki Gibran. Pak Prabowo harus berpikir sebab bisa menjatuhkan harga diri dan marwah Pak Prabowo sendiri. Kami rakyat Indonesia cinta Prabowo. Salah milih karena diiming-iming makan gratis, inilah hasilnya. Gerindra apa nggak bisa mikir dan beri masukan pada presiden. Faktanya Gibran lebih pintar dari semua kader partai pendukungnya. Otak Gibran lebih cerdas, lebih pintar, lebih mumpuni daripada semua kader partai pendukung. Mantap. Lah dulunya bagaimana kok bisa memilih anak ingusan seperti ini menjadi pasangan Bapak PS08? Semoga Bapak Prabowo panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah. Baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres-wapres terdahulu. Memang sangat memalukan lihat dan dengarnya juga. Kita bukan benci orangnya, tapi kapasitasnya dan kemampuannya belum pantas untuk jadi wapres. Betul Tuhan menunjukkan segala sesuatu kebenaran demi dinasti apapun dihalalkan. Hai para jenderal DR dan prof kalian orang-orang pintar, kok tidak malu mempunyai wakil presiden anak kameran yang tidak berpengalaman? Saya rakyat biasa saja malu, namanya juga cuma lulusan SMP enggak memenuhi syarat. Seandainya saya Presiden Prabowo, saya akan segera cari gantinya banyak orang pintar di Republik Indonesia ini. Kasian ya, baru kali ini ada wapres yang diolok-olok rakyatnya, mending mundur kalau menurut saya. DRPD malu se umur hidup. Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Tuhan. Di tangan beliaulah saya titipkan negara ini. Saya mengharapkan banyak agar Indonesia menjadi baik, rakyat makmur, negara damai, bebas koruptor. Wahai Bapak Ibu yang duduk di kursi empuk DPR, kenapa pada diam? Semoga Pak Prabowo panjang umur, selalu dalam lindungan Allah, hingga bisa membawa rakyat Indonesia kehidupan yang sejahtera, aman dan damai. Payah capek-capek mau jadi apa negara ini, nggak punya kemampuan dipaksakan. Baru kali ini Indonesia punya wapres yang plongo-plongo, gak bisa berwibawa sama sekali. Para jenderal, para pelopres di bawah pres yang ijazah cuman sampai sedih negara ini. Sebenarnya rakyat Indonesia bukan karena Gibran, cuman karena Prabowo Subianto lah rakyat yang memilih. Unik jadi tontonan dunia. Kasihan kaum 58% punya wapres semlekte seperti ini. Woi, muka mau taruh di mana kalau nggak punya malu? Menjijikan. Masalah ternyata dunia ini bisa ngelawak juga, terutama di negeri Kunaah. Jadi saya ingat pernah bicara di tanda-tanda akhir zaman, orang bodoh akan memimpin orang pintar dan bijak. Mudah-mudahan Pak Prabowo cepat mengambil tindakan segera daripada NNT bertambah bermasalah lagi. Sudah seperti itu bapaknya merusak dan mengubur demokrasi dalam Indonesia, dan konstitusi masih juga dibiarkan dengan kedok bermacam-macam alasan anak muda lah. Lihatlah dulu pendidikan moralnya dan kapasitasnya. Ini bukan mainan mobil-mobilan seperti terjadi di kantor di Solo. Itu demi kekuasaan 3 periode dan perpanjang jabatan, memaksakan anaknya yang tidak pantas. SI Mukidi ini tidak peduli dengan sekian jumlah rakyat Indonesia yang dipikirkannya hanya keluarganya. Ini sangat mengkhianati rakyat Indonesia. Harusnya Bapak Prabowo secepatnya ganti wakil presiden kita dengan orang yang taat, cerdas, sopan santun, cinta NKRI, cinta seluruh rakyat Indonesia, atau bukan pengkhianat negara dan anti seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain. Tuhan akan menunjukkan dengan caranya hal-hal yang dari awalnya dipaksakan. Peserta rapat apapun pangkat jabatannya, arti blow on juga. Mestinya para jenderal, profesor, elite politik dan yang lain merasa tersinggung saat rapat dipimpin bocil yang sangat minim pengetahuan dan pengalaman. Semoga Bapak Prabowo selalu sehat, panjang umur, yang bisa membawa perubahan untuk negeri ini, tuntas habis koruptor
sita, miskinkan bukanlah pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan tekan harga kebutuhan pokok. Para pendiri bangsa dan pahlawan menangis di dalam kubur. Bagaimana bila negara sebelah malu? Itu mewakili kualitas dan kapasitas para pendukungnya yang penting dapat posisi, kedudukan, dan fasilitas. Semuanya ini memperlihatkan secara kasat mata bahwa proses pemilihannya sangat bermasalah, curang, koruptif. Semoga Pak Presiden Prabowo mempertahankan dan wakilnya supaya orang yang merasa pintar daripada malu sendiri. Udah buru-buru aja, makjulkan bikin malu aja. Indonesia kayak begitu bukan malu aja. Memang bukan kapasitasnya terlalu memaksakan kehendak. Gila kedudukan udahlah. Keluarga besar golongan itu benar-benar tidak baik buat Indonesia. Tanpa prestasi yang ada keserahkan. Inilah orang pintar yang gak berlaku cuman kritik yang lain, dirinya yang gak dilihat. Harga gak ada artinya di Indonesia. Yang perlu kita ketahui adalah mengapa ada orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi berani berbicara di depan orang-orang yang memiliki keahlian. Itu suatu pertanyaan besar yang perlu mendapat jawaban. Yang namanya Gibran mau dipoles seperti apapun tetap saja kapasitasnya sangat di bawah standar. Mungkin perlu presiden mengganti wakilnya. Wapres paling tidak mutu hasil menebrak konstitusi. Indonesia mengalami kemunduran sejak dipimpin presiden terburuk. Aku yakin dipimpin ada jenderal, ada profesor, paling muak mendengarnya. Sangat memalukan dan jelas sangat tidak layak jadi wakil presiden negara Republik Indonesia. Para penjabat itu harus ada ijazah sekurang-kurangnya S1 baik kepala bagian, apalagi wapres dan presiden harus berilmu STK, S1, S2 dan lain-lain. Yang gak habis pikir, Prabowo dan para wali rakyat di DPR atau MPR pura-pura tidak tahu kompetensi pendampingannya yang justru bisa berpengaruh terhadap wibawanya dan menjadi beban kinerjanya. Bukanlah rakyat Indonesia butuh dan masih berminat ditipu. Teganya Jokowi merusak mental anak dan membantunya. Biar dipaksakan untuk dicalonkan partai, tapi kalau tidak dipilih masyarakat, tidak mungkin terpilih. Aliran sakit hati ini akan mati dalam kebencian. Nah, itu yang membuat banyak rakyat yang berpikiran logis dan berintelektual tinggi, yang gak habis pikir kenapa wakil seperti itu tetap diilih. Harusnya para menteri beres, tinggalkan ruangan beres. Aduh, parah sekali wakil presiden kita ini. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman.